Pada akhirnya murtad. Hafal Quran hilang semua, tinggal satu ayat. Jadi hafal Quran tuh hilang semua 30 juz, tinggal satu ayat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Tinggal ayat itu saja. Orang-orang kafir kadang-kadang mengharapkan kembali ke Islam, tapi dia nggak kembali ke Islam. Murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hilang akidahnya, hilang imannya, hilang Islamnya. Karena apa? Kena kualat sama seorang ulama. Azab dari Allah. Tujuannya ngetes kiai, itu jangan. Soal kiai, ngetes kiai itu jangan. Setelah melihat fikih dalam Google terus ngetes kiai, itu makruh, mughalladhah. Haramnya muntahal jumuh. Jangan sekali-kali ngetes kiai, itu tidak beradab, sangat tidak beradab, dan itu berbahaya pada pembentukan akhlak, pada husnul khatimah, karena menyakiti. Seorang muslim yang saleh harus menjaga marwah, menjaga haibah di bawah, menjaga muru'ah, harus dijaga. Nyuwun sewu ya. Sekarang ini hilang, muru'ah itu hampir hilang. Orang menjelek-jelekan habaib, menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan kiai, ya kan? Sudah tidak ada muru'ah, tata krama. Maka kita para santri, kita para kiai, kita para ulama, bagaimana mendidik umat ini, mendidik masyarakat bisa menjaga muru'ah, menjaga tata krama, menjaga haibah, kewibawaan para ulama. Dan ulamanya sendiri juga harus menjaga kewibawaannya. Itu penting sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan pembacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berkenan untuk hadir di tengah-tengah kita dan memberi syafaat kepada kita semua, keluarga kita hingga hari kiamat. Amin Allahumma amin. Beliau Kiai Yusuf Muhammad menuntut ilmu di kota Madinah. Kebetulan ketika itu mendapatkan beasiswa, tinggalnya di asrama mahasiswa, tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi. Karena beliau Kiai Yusuf Muhammad ingin selalu sholat rawatib 5 waktu di Masjid Nabawi, beliau rela meninggalkan asrama yang dimana di situ ada fasilitas gratis tempat tinggal, makan. Beliau Kiai Yusuf Muhammad lebih rela untuk menyewa rumah di dekat Masjid Nabawi ketika itu tahun 80 awal, untuk selalu bisa sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, untuk bisa dekat terus dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa selalu dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, berinjak pada acara selanjutnya, yakni mau'izah hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Karim Ibnul Karim Al-Hafidh Kiai Al-Hajj Abdul Qayyum bin Kiai Mansur bin Kiai Khalil. Beliau ini dari Lasem, dari Kabupaten Rembang. Kebetulan Kiai Yusuf Muhammad ini aslinya dari Kiai Muhammad Siddiq juga dari Rembang, dari Lasem. Jadi alhamdulillah, semoga bisa menjadi silaturahim. Beliau ini mohon maaf tidak lulus SD, bahkan mondok pun tidak. Beliau ini belajar kepada abahnya Kiai Mansur, tetapi alhamdulillah masya Allah kealiman beliau diakui. Beliau al-hafidh, menghafal Quran. Beliau juga bahkan mengaji kitab Mafatihul Ghaib. Jadi insya Allah penceramah pada siang hari ini insya Allah salah seorang hamba Allah yang diberi anugerah Allah ilmu
Mari sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari beliau Al-Karim Ibnul Karim Kiai Abdul Qayyum bin Kiai Mansur. Pada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa man sahibah wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, keluarga besar Bani Siddiq, keluarga besar Bani Siddiq, diantaranya Al-Maghfurlah, Al-Labib, Kiai Haji Gus Yusuf Muhammad. Semoga kehadiran kita ini dengan membacakan tahlil Quran, sholawat, menambah kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para alumni, para wali santri, para undangan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kami akan membahas tentang nama Gus Yusuf Muhammad. Di dalam Al-Quran, Yusuf itu diulangi 27 kali. Nabi Yusuf disebut dalam Al-Quran 27 kali. Makna Yusuf di dalam kitab At-Tahqiq fi Kalimatil Quran karya orang Iran Al-Mustafuri, Yusuf itu kalau diartikan bahasa Arab maknanya Sayazidu. Yusuf itu artinya apa? Sayazidu, akan selalu bertambah. Bertambah hidayah, bertambah ilmu, bertambah derajat, bertambah anugerah, bertambah kemuliaan, bertambah karomah. Itu namanya Yusuf. Karena dalam maknanya Yusuf apa? Sayazidu, akan selalu bertambah. Ternyata dalam Al-Quran Nabi Yusuf disebut 27 kali. Ada doa yang sangat penting yang diwariskan Nabi Yusuf kepada kita, di antaranya Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah
tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Fatiras samawati, ya Allah yang menciptakan langit wal ardi dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau yang menolongku, Engkau yang mengasihi aku di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman, jadikan aku ini wafat dalam keadaan Islam, husnul khatimah. Tawaffani musliman, ya Allah, cabutlah nyawa kami, jadikan kami wafat dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis-salihin, dan pertemukan kami, susulkan kami menyusul orang-orang yang saleh. Ini doa Nabi Yusuf. Semoga wafatnya Gus Yusuf Muhammad yang punya niat untuk menghadiri acara yang mulia, yakni Muktamar Nahdlatul Ulama, dengan niat yang ikhlas, dengan niat berjuang izzul Islam wal muslimin, mengantarkan beliau husnul khatimah dan mempertemukan beliau dengan orang-orang salih. Wa alhiqni bis salihin, amin ya rabbal alamin. Kenapa Nabi Yusuf berdoa demikian? Dalam catatannya di dalam Hasyiah Tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Kasyaf itu secara teologi Mu'tazilah, bukan kita ikuti. Tapi dalam masalah ini, kenapa Nabi Yusuf berdoa tawaffani musliman, jadikan saya mati keadaan Islam? Karena Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah. Dari sinilah Nabi Yusuf ini memberikan ta'lim, memberikan tarbiyah kepada kita untuk senantiasa berdoa husnul khatimah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Orang yang saleh itu tidak mesti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu saleh. Orang yang saleh belum tentu banyak ilmu. Ada orang saleh secara intelektual agama grade-nya rendah, tidak begitu tinggi dalam ilmu agama, tapi saleh karena karakternya, karena keikhlasannya, karena kezuhudannya. Yang paling sempurna ialah ulama yang saleh, itu paling sempurna. Bagaimana manusia itu bisa menjadi muslimah dan menyusul orang-orang saleh? Pertama adalah doa Nabi Yusuf tadi ialah doa yang sangat sofistik.
yang sangat sufistik, doa Nabi Yusuf. Kenapa sufistik? Saya baca di dalam tafsir Al-Awsat karya Muhammad Sayyid Tontowi, bukan Tontowi Jauhari, Muhammad Sayyid Tontowi, tafsir Al-Awsat. Nabi Yusuf itu punya pangkat, seorang menteri, pernah menjadi raja, pernah menjadi menteri, tapi beliau tetap mikir husnul khatimah. Punya jabatan, punya kedudukan, tapi mikir apa? Husnul khatimah. Coba bayangkan, beliau punya jah, punya pangkat, beliau punya kesibukan duniawi, tapi memikirkan mati dalam keadaan Islam, menyusul orang saleh. Jadi pertama kita adalah mengamalkan nilai-nilai sufi di dalam doa Nabi Yusuf. Itu pertama, supaya kita menyusul orang saleh. Silahkan saudara sibuk duniawi, tapi jangan lupa husnul khatimah harus diperhatikan. Amalnya, ibadahnya, akhiratnya, Qur'annya, zikirnya, tahlilnya harus diperhatikan. Saudara mencari dunia, mencari uang, itu adalah kebutuhan hidup. Tapi jangan lupa bahwa ada yang terpenting menurut Nabi. Orang yang paling cerdas ialah orang yang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu paling cerdas. Orang yang paling cerdas menurut Rasulullah itu bukan S3 sampai kedinginan, kebanyakan S. Bukan S3, S2, S1, profesor, bukan itu. Kata Rasulullah SAW, orang cerdas adalah orang yang sudah mempersiapkan diri menghadapi apa? Kematian. Itu pertama, nilai-nilai sufi. Ada orang Turki, ini cerita dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada orang Turki, beliau itu menulis Al-Quran dengan tangannya. Al-Quran ditulis dengan tangan, itu 30 juz. Setelah dia mendekati wafat, dia wasiat kepada anaknya, nanti kalau saya mati, Quran yang saya tulis dengan tangan ikutkan dalam kubur. Nah, ini ceritanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masya Allah, ini nanti karomahnya orang mati. Saya nulis Al-Quran dengan tangan, nanti saya kalau mati, Al-Quran ini masukkan dalam kafanku, ikutkan dalam kubur. Tapi ini jangan ditiru ya, karena menurut fikih tidak boleh. Menurut fikih tidak boleh Al-Quran dimasukkan dalam kubur ya. Ini karena apa ya, namanya wajdu ya, semangat emosi dalam jiwanya. Akhirnya dia meninggal dunia di Turki. Suatu ketika anak orang ini pergi haji dan ziarah ke Madinah, ke makam Nabi SAW. Anak orang ini dari Turki jalan-jalan di Madinah, ketemu satu toko kitab, toko buku.
Di situ menjual Al-Quran yang ditulis oleh ayahnya. Padahal Quran itu dimasukkan dalam kubur di Turki. Tapi kok bisa dijual di Madinah, di toko? Akhirnya ditanya, dari mana Pak kok dapat kitab Quran ini, tulisan tangan? Ini dari orang yang katanya dapat Quran ini dari dalam kubur. Bisakah saya dipertemukan dengan orangnya? Akhirnya ketemu di Madinah. Kemudian ditanya, betul saudara yang mendapatkan Quran ini dari kubur? Iya. Saya butuh uang, saya jual di toko. Itu di Turki atau di Madinah? Di Madinah. Mayatnya masih utuh. Bisakah saya ditunjukkan lagi, digali lagi? Saya ingin tahu mayatnya siapa. Akhirnya anaknya ini diantarkan, penemu Quran dalam kubur itu diantarkan di kuburan Baqi. Di kuburan mana? Baqi. Begitu sampai kuburan Baqi, digali, dibongkar kuburnya, alangkah terkejutnya ayahnya yang dimakamkan di Turki pindah di Madinah. Subhanallah. Meninggalnya di Turki, mayitnya pindah ke Madinah. Lewat mana ini? Lewat mana ini? Yang susah itu matinya di Madinah, pindah ke Puger. Kalau matinya di Puger, pindah Madinah, luar biasa. Kalau matinya di Madinah, pindah di Lasem, pindah di Jember, ini yang susah kita ini. Tapi ini matinya di Turki, pindah ke Madinah, luar biasa ini. Kok bisa mayit itu dari Turki pindah ke Madinah? Kata Said Muhammad, beliau memberikan komentar kejadian itu, al-mar'u ma'aman ahab. Karena orang ini sangat mencintai Rasulullah, maka dia meskipun mati di Turki, jenazahnya didekatkan Allah dengan Rasulullah SAW. Maka kalau kita mencintai Rasulullah SAW, memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW, memperbanyak baca rotib, memperbanyak baca simtud duran, memperbanyak baca burdah, insya Allah mati kita direnes pindah di Madinah. Iya kan? Mati kita dikencang pindah di Madinah, dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya wa alhiqni bisalihin, menyusul orang-orang soleh. Ibnu Taimiyah itu kan Masya Allah sangat sensitif dengan tasawuf. Sekian banyak kitab-kitabnya kritik terhadap tasawuf. Bisa kita jumpai dalam kitabnya yang sangat keras, Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Itu karya Ibnu Taimiyah, berjudul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan, membedakan antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Di situ ada tokoh-tokoh wali yang kita muliakan, dimasukkan wali setan. Ini yang sangat sensitif. Tapi begitu Ibnu Taimiyah meninggal ajalnya, meninggal wafatnya, beliau wasiat, kalau saya mati, dekatkan kuburan saya dengan orang-orang sufi. Aneh. Sangat menyadari ingin bertemu dengan orang soleh, sangat membutuhkan dipertemukan, didekatkan, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Inilah doa Nabi Yusuf, wa alhiqni bisalihin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ingin bertemu menyusul orang soleh,
itu harus khasyatullah, takut kepada Allah itu wajib. Dan yang paling memulai takut kepada Allah adalah al-quyuh wal guwagis, para kiai dan para gus. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang memulai takut kepada Allah, memberi keteladanan takut kepada Allah ialah para ulama. Itu memberi keteladanan takut kepada Allah. Contoh, untuk orang awam itu boleh, tapi kalau untuk ulama jangan. Contoh, boleh tapi nggak pantas minum berdiri, itu orang awam nggak pantas, tapi boleh, nggak haram. Tapi untuk kiai hindari minum berdiri, karena itu untuk memberi contoh adab. Paham maksud saya ya? Untuk orang awam itu misalnya di majlis ilmu dia rokok, itu sudah tidak benarkan. Tapi untuk kata ulama, di majlis sholawat, di majlis dzikir, sangat tidak boleh kita merokok. Nah, ini contohnya ini ya. Paham maksud saya ini ya? Untuk orang awam itu sudah tidak boleh, apalagi kalangan ulama. Karena apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Setelah selesai baru rokok. Selesai. Maka di Yaman, di negara Yaman itu ada sayyid, ada pengusaha. Sayyid atau enggak saya lupa. Pengusaha itu anti rokok, sangat anti rokok. Dia nebas kebun-kebun tembakau, kemudian dibakar. Bukan tembakunya orang lain, tembakunya yang dia beli sendiri dibakar supaya tidak jadi rokok. Tapi dia punya anak atau cucu di Jakarta hobinya rokok. Tapi kakeknya pengusaha anti rokok. Akhirnya suatu ketika ada habaib sayyid menjumpai cucunya di Jakarta. Ya apa sampean? Baik sampean di Yaman itu anti rokok, dibakari tembakau miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Kata cucunya, kakek saya kaya, maka kalau bakar tembakau banyak. Kalau saya kan nggak kaya, bakarnya sedikit-sedikit. Bakarnya sedikit-sedikit. Karena kalau kakek saya itu kaya raya, kalau bakar tembakau yang langsung banyak, berhektar-hektar. Tapi karena saya nggak begitu kaya, bakarnya pelan-pelan. Masya Allah. Ternyata khasyatullah, takut kepada Allah itu inti ulama. Di situ ada adadul hasr, innama. Berarti inti ulama, tipologi ulama yang ideal menurut Al-Quran adalah khusyah, takut kepada Allah. Ada seorang sultan sekaligus ulama, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya siapa? Yusuf bin Ayyub. Ini nanti Yusuf semua ceritanya. Yusuf bin Ayyub, maka disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Nama lengkapnya Yusuf bin Ayyub. Diceritakan oleh Ad-Dhahabi di dalam kitabnya Siyaru A'lamin Nubala. Ada kitab Siyaru A'lamin Nubala karya Ad-Dhahabi, bahwa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Yusuf bin Ayyub ini
yang disebut oleh Abul Hasan Ali An-Nadwi, termasuk tokoh besar dalam dakwah, Rijalul Fikri wa Dakwah, di dalam karyanya siapa? Abul Hasan Ali An-Nadwi dari Lucknow, itu menulis di dalam kitabnya tokoh-tokoh besar dunia dalam sejarah dakwah, di antaranya Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan di antaranya lagi Salahuddin Al-Ayyubi. Masya Allah, beliau adalah pengagum kitab Ihya Ulumuddin. Diceritakan beliau di mana-mana membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Itu beliau seorang sultan, meninggal dunia, dia tidak meninggalkan apa-apa, hanya beberapa keping uang dirham, dan uang dinarnya emas hanya 1 dinar, 1 dinar, dan tidak meninggali pekarangan, perkebunan. Masya Allah, saking khosyahnya kepada Allah. Mungkin kita belum bisa, tetapi seyogyanya, setidaknya kita menteladani kesuhutan beliau, ketakutan beliau kepada Allah akan hisabnya orang yang terlalu banyak harta, akan beratnya hisabnya orang yang terlalu banyak harta, sampai beliau tidak ingin punya celengan harta yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, itu khosyah namanya, takut kepada Allah. Yang ketiga, ulama yang salih, muslim yang salih itu diberi firasat oleh Allah. Nah, ini biasanya karomah yang tinggi, itu termasuk karomahnya Ki Hamid Pasuruan, karomahnya para ulama-ulama dulu itu firasat, kekuatan firasat. Karomahnya Imam Syafi'i itu kekuatan firasat luar biasa. Ada orang bernama Yusuf bin Waharah, ini yang nomor 3, yaitu muslim yang salih biasanya diberi kekuatan firasat. Yusuf bin Waharah itu pernah didatangi temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya Ibnu Saqo. Siapa? Ibnu Saqo itu ngajinya bareng sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senior. Tapi orang ini sowan ke mana? Syekh Yusuf bin Waharah, tujuannya ngetes kiai. Itu jangan, sowan kiai, ngetes kiai itu jangan. Setelah melihat fikih dalam Google terus ngetes kiai, itu makruh, mughalladah, haramnya muntahal jumu. Jangan sekali-kali ngetes kiai, itu tidak beradab, sangat tidak beradab, dan itu berbahaya pada pembentukan akhlak, pada husnul khatimah, karena menyakiti. Jadi Ibnu Saqo ini temannya Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmunya sangat tinggi. Sowan ke Syekh Yusuf bin Waharah tujuannya ngetes. Saya mau tanya pada ulama ini, sekiranya nggak bisa jawab, nah ini kan tidak baik. Saya mau tanya pada kiai ini yang kira-kira nggak bisa jawab. Sama Syekh Yusuf langsung firasatnya keluar. Saya mencium bau kekufuran dari ucapanmu. Saya mencium bau kekufuran dari pembicaraanmu. Akhirnya ini Ibnu Saqo murtad. Pada akhirnya murtad. Hafal Quran hilang semua, tinggal 1 ayat.
Jadi hafal Quran tuh hilang semua 30 juz. Tinggal satu ayat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Tinggal ayat itu saja. Orang-orang kafir kadang-kadang mengharapkan kembali ke Islam, tapi dia enggak kembali ke Islam. Murtad, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilang akidahnya, hilang imannya, hilang Islamnya. Karena apa? Kena kualat sama seorang ulama, azab dari Allah. Kenapa dapat azab kualat? Karena ingin apa? Menguji, ingin ngetes kiai, ngetes ulama. Akhirnya mendapatkan firasat buruk dari ulama. Maka Rasulullah mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Bahaya, awas dengan firasatnya orang beriman. Jangan sampai menyakiti ulama yang kemudian ulama itu berfirasat buruk terhadap dirimu. Itu akan berbahaya. Apalagi ulama itu seorang wali, orang yang ikhlas, orang yang dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terjadi pada orang temannya Syekh Abdul Qadir Ibnu Saqqa, bertemu dengan ulama besar Syekh Yusuf bin Waharah. Bisa dibaca dalam kitab Jami'u Karamatil Auliya Yusuf An-Nabhani, atau di dalam kitab Wafayatul Ayan Ibnu Khallikan. Wafayatul Ayan karya Ibnu Khallikan. Nah, itu nomor 3. Nomor 4, seorang muslim yang saleh harus menjaga marwah. Harus menjaga marwah, menjaga haibah, wibawa, menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah harus dijaga. Nyungun sewu loh ya. Sekarang ini hilang, muru'ah itu hampir hilang. Orang menjelek-jelekan habaib, menjelek-jelekan ulama, menjelek-jelekan kiai, ya kan? Sudah tidak ada muru'ah, tata krama. Maka kita para santri, kita para kiai, kita para ulama, bagaimana mendidik umat ini, mendidik masyarakat bisa menjaga muru'ah, menjaga tata krama, menjaga haibah, kewibawaan para ulama. Dan ulamanya sendiri juga harus menjaga kewibawaannya. Itu penting sekali. Karena kalau tidak menjaga kewibawaannya, dakwah agama Allah tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena qauluhu ghairu masmu'. Apa yang dia katakan tidak didengar. Kalamuhu ghairu maqbul. Apa yang dia sampaikan tidak diterima. Qauluhu ghairu ma'mul. Apa yang dia katakan tidak diamalkan. Kenapa? Karena dia tidak menjaga haibahnya, dia tidak menjaga marwahnya, dia tidak menjaga wibawanya. Maka ulama harus menjaga wibawa, haibah. Saya cerita ini, orang menjaga wibawa. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith atau Sumet, bacanya Sumet ya, cuma Indonesia Smith. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinah Al-Mu'ammar. Kalau ulamanya masih hidup kita sebut apa? Al-Mu'ammar. Semoga dipanjangkan umurnya. Itu Al-Mu'ammar. Menyebut ulama yang masih hidup itu diberi tambahan apa? Al-Mu'ammar. Semoga dipanjangkan umurnya dengan berkah. Ini Habib Zain cerita di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi. Kan ada kitabnya Al-Manhajus Sawi karya Habib Zain bin Smith
Madinah yang sekarang masih hidup. Imam Nawawi itu pernah diajak makan bersama dengan kiainya. Diajak makan bersama dengan kiainya, Imam Nawawi. Diajak makan bersama, menunya sudah jejer-jejer, ada menu-menu jejer-jejer gitu, prasmanan. Tapi Imam Nawawi tidak mau makan, tidak mau makan. Ada kiainya makan bersama-sama, beliau nggak mau makan. Kemudian Imam Nawawi ditanya, kenapa kok nggak ikut makan? Takut saya milih menu yang menu itu diinginkan oleh kiai saya, begitu. Takut saya nanti makan satu menu yang menu itu diinginkan oleh guru saya. Masya Allah. Nah kalau santri sekarang kan enggak, kiainya belum makan habis. Mambu ustadz itu masih baik, yang nyedihkan itu ustadz mambu, kiainya belum makan habis. Tapi Imam Nawawi tidak mau makan, tidak mau makan beliau. Takut kalau saya pas makan dilirik kiai saya, dilirik guru saya, makanan yang saya makan dilirik karena diinginkan beliau, terlanjur saya makan. Maka saya nunggu selesainya makan guru saya. Itulah muru'ah, tata krama. Kemudian la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu keraskan suaramu di atas suara Nabi. Maka masyarakat secara etika ketika berbincang dengan ulama, volumenya itu tidak boleh melebihi volume ulama suaranya, apalagi mendahului. Ulamanya belum jawab, dia jawab dulu. Lah ini kan berbahaya. Jadi tidak boleh, karena itu menyangkut etika, tata krama. Al-Quran mengatur, jangan kamu keraskan suaramu di atas suara Nabi. Jangan keraskan suaramu di atas suara ulama. Yakni ketika berbincang-bincang, kita jaga wibawanya ulama, kita jaga. Sekarang enggak, bantah-bantahan di medsos. Maka kalau Anda seorang ulama, Anda seorang ustadz, jangan ikut merespon. Karena apa? Karena Anda nanti akan ikut tercebur di situ, marwahnya hilang. Ada perang di medsos, ulama yang penting dia di atas kebenaran, jangan merespon. Karena untuk menjaga apa? Wibawa, haibah. Itu wibawa ulama. Kiai dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani, itu wibawa sekali. Terlalu jauh Syekh Abdul Qadir. Ulama-ulama dulu itu wibawa sekali. Baru melirik itu saja, Masya Allah. Baru dehem ya, ulama dulu ya, baru dehem itu sudah ada auranya. Batuk itu ada auranya. Sekarang gregean tidak ada auranya. Dulu itu baru dehem itu ada auranya. Batuk ada auranya. Itu isyarat dari Habib Zain bin Ibrahim bin Sumail. Maka ada kitab namanya Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Abu Nu'aim Al-Asfahani. Saya baca di situ ada ulama bernama Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat, ada nama Yusuf sudah, kemudian Yusuf bin Ayyub sudah, Yusuf bin Waharah, sekarang Yusuf bin Asbat. Yusuf bin Asbat ini didatangi oleh pejabat pemerintah memakai songkok yang dilapisi dengan pita.
songkok-songkok kesultanan yang menunjukkan itu seorang penguasa, pejabat pemerintah. Kemudian minta fatwa kepada beliau Yusuf bin Asbad. Apa kata beliau? Saya tidak mau berfatwa dalam keadaan kamu pakai songkok jabatan. Karena apa? Karena posisi ulama ketika ditanya harus dijaga. Jadi tidak kelihatan yang tanya itu lebih tinggi. Maka copot dulu songkokmu. Songkokmu adalah songkok kekuasaan, songkok jabatan. Bertanya kepada saya Yusuf bin Asbad sebagai ulama, saya tidak mau berfatwa sebelum songkok itu dicopot dulu. Masya Allah. Itu untuk menjaga. Maka ulama dulu, Masya Allah. Saya dapat cerita, mungkin Bani Siddiq tahu itu ya, tapi ini sekedar cerita yang inspiratif untuk kita. Dulu Presiden Indonesia Soekarno pernah dinasihati oleh salah satu putra Mbah Siddiq terkait dengan pidato Pak Soekarno atau kata-kata Pak Soekarno, kabarnya itu tentang membersihkan najisnya anjing. Kata Pak Soekarno, tidak usah pakai debu, ganti saja dengan sabun. Nah, akhirnya diprotes oleh putranya Mbah Siddiq. Kalau tidak Kiai Mahfud Siddiq, Kiai Abdul Siddiq. Di antara dua itu. Jadi beliau mengingatkan, tapi tidak dengan menghujat-hujat, enggak. Beliau menasihati Pak Soekarno, ini bukan wilayah Anda, ini soal syariat, wilayah ulama yang tahu hukumnya, tahu dalilnya, tahu hikmahnya, tahu filosofinya, bukan urusan saudara. Yang boleh berfatwa ulama. Diingatkan karena Pak Karno pernah mengatakan dalam cerita ayah saya, ini yang cerita ayah saya, yaitu membersihkan najis anjing tidak harus pakai debu, bisa diganti dengan apa? Sabun. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan di samping air juga pakai debu, pakai tanah. Maka diingatkan, nah ini wibawa seorang ulama. Kita hitung kira-kira Kiai Abdul Siddiq atau Kiai Mahfud Siddiq waktu itu masih muda. Kiai Mahfud ya, Kiai Mahfud Siddiq masih muda. Nah itulah yang saya sebutkan, ulama itu punya haibah, punya wibawa, punya muru'ah, muhaban, ditakuti. Penting sekali. Nah, yang kelima ini ya, yang terakhir ini, orang muslim yang salih harus punya kepastian memilih jalan hidup dengan orang saleh. Jadi memilih jalan hidup yang ditempuh orang saleh. Ada orang yang amalnya tidak naik kepada Allah, amalnya tidak diterima oleh Allah, dan bertemu Allah, Allah marah kepada dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Yusuf bin Asbad dalam kitab Khilyatul Aulia, diceritakan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani. Siapa orang ini? Yaitu orang yang keluh kesah, man sakhita rizqah, orang yang benci dengan rezekinya sendiri, gak marem dengan rezekinya, benci dengan rezekinya sendiri, dia benci dengan rezekinya sendiri. Akhirnya apa? Tidak pernah bersyukur. Wabasa syakwah, dia sering mengumbar-ngumbar
nasibnya diceritakan orang, keluh kesahnya disebarkan orang. Wabassa syakwah, walam yasbir, dan tidak punya jiwa sabar. Orang yang seperti ini cara hidupnya, tidak diterima amalnya oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Yusuf bin Asbat. Jadi tokoh-tokoh yang namanya Yusuf itu luar biasa, banyak sekali, dan melahirkan, meninggalkan ilmu-ilmu hasanah-hasanah yang luar biasa. Bertemu dengan Allah, Allah marah kepadanya karena apa? Benci rezekinya sendiri yang dianugerahkan Allah, mewadulkan keluh kesahnya, sakitnya kepada orang lain, tidak wadul kepada Allah, dan tidak punya jiwa sabar, terutama mencari ilmu untuk menjadi ulama yang salih. Itu dalam mencari ilmu tidak bisa tidak kalau tidak sabar. Tidak bisa tidak. Kiai Hamid Pasuruan min ahli riyadhah, tirakatnya juga kuat. Kiai Soleh Tanggul yang di Kholi tadi pagi ya, Habib Soleh Tanggul min ahli riyadhah. Kiai Khalil Bangkalan min ahli riyadhah, ahli tirakat. Capek, tidak bisa nggak capek. Kalau nggak capek tidak bisa, harus capek. Karena apa? Faiza faroghta fansab. Kalau selesai capek lagi. Faiza faroghta, apabila sudah selesai fansab, capek lagi. Faiza faroghta fansab, capek lagi. Habis ngaji, mengajar, kemudian mencari rezeki halal. Nanti malam munajat, tengah malam baca Quran, paginya mentarbiyah santrinya, kemudian wiridnya, kemudian baca Qurannya, capek terus. Orang yang seperti inilah orang-orang yang disusulkan Allah, dipertemukan Allah dengan orang-orang soleh. Semoga kita capek kita ini mengantarkan kita bertemu dengan orang soleh. Capek mencari ilmu, capek mencari rezeki yang halal, capek mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada doa yang sering saya baca, ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Apa doanya? Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Itu bagus doa itu. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Dibaca 6.000 kali sehari. Ya Allah, itu ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Tapi jangan keras-keras kalau baca doa itu. Jangan dimasukkan speaker ya. Ya Allah, cospleng, 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 ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Bazim As'ari itu pernah memberi catatan ke ayah saya, ditulis dengan pensil, tidak dengan pena. Saya masih lihat catatan bahasa Arabnya Bazim As'ari. Kita tidak usah mengkritik bahasa Arabnya karena agak aneh, tapi kita terima. Bazim As'ari mengatakan di catatan ayah saya itu pakai pensil, idza hasolatil qabiliyah hasolatil barokah. Apabila seorang murid bertatap muka dengan seorang guru, hasolatil barokah. Tapi bahasa Arabnya qabiliyah,
Ini kan tidak ketemu di kamus. Qobiliyah itu. Tapi redaksinya begitu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari mengijazahkan satu doa kepada ayah saya untuk menjadi ulama yang tekun pada ilmu. Mbah Hasyim Asy'ari dari Syekh Mahfud Termas. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Itu saya terima dari ayah saya. Ayah saya dari kakek saya Mbah Khalil, juga dari Kiai Hasyim Asy'ari. Dua-duanya dari Syekh Mahfud Termas. Kakek saya itu Khalil sepupu persis dengan Mbah Dhofir Talangsari. Jadi kakek saya itu Khalil, ayahnya Abdul Rasid, ayahnya Mbah Dhofir Abdus Salam. Abdul Rasid dengan Abdul Salam itu kakak beradik kandung, saudara kandung. Jadi siapa putra-putra Lek Zamil itu saya panggil Pak Lek, paman saya. Kalau di sini di Kencong itu Kiai Jauhari punya adik Madah, ayahnya Gusyak Guzat, ibunya itu adik kandung ibu saya. Ibunya Gusyak itu sama ibu saya adik kandung. Ibu saya Kisah Al-Mahfud Kajen, dulu Rais MNU itu adik kandung juga. Terus yang Ragil terakhir ibunya Gusyak, adik kandung juga. Jadi famili saya di sini banyak sekali. Adiknya kakek saya ada lagi Mbah Dhofir, Bahut mertuanya Ki Lek Masyhuri Naim, ya. Itu juga adik sepupu persis ayah sama ayah kandung. Bahut kan saudaranya Mbah Dhofir, ya, saudaranya Mbah Dhofir, ya. Ini saudara semua. Famili saya banyak. Tadi saya matur kalau saya silaturahmi satu persatu di famili saya di Jember mungkin 3 hari. 3 hari baru selesai. Belum tentu selesai, banyak sekali famili saya di sini. Semoga panjang umur barokah. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari memberikan doa. Kita disuruh lelah, capek membaca kitab. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya Allah, tundukkan kepada saya seluruh kitab. Ya Allah, tundukkan kepada saya seluruh kitab. Itu doa dari Mbah Hasyim Asy'ari, dari Mbah Khalil, dari Syekh Mahfud Termas. Semoga barokah. Kembali pada Gus Yusuf Muhammad. Gus Yusuf Muhammad ini dulu kan di Jogja, kuliah di Jogja. Itu kalau dengan kakak saya yang namanya Faiqah itu sangat dekat, sama-sama sibuknya aktif di organisasi kan, ya. Cuma lebih sepuh Gus Yusuf. Jadi Gus Yusuf ini memang mengalir, ada ruh ilmunya, ada ruh jamiyahnya, ada ruh sosialnya, kemasyarakatannya. Jadi mengalir, ada ruh intelektualnya mengalir dalam diri Gus Yusuf. Tapi kalau istilah ulama dulu mutafannin, bermacam-macam bakat, bermacam-macam apa? Bakat. Dan insya Allah yang ditorehkan, yang disampaikan Gus Yusuf Muhammad ini insya Allah kemanfaatan pendidikan, pesantren, mentarbiyah masyarakat, dan untuk izul Islam wal muslimin. Semoga barokah semua. Masya Allah, kami mohon maaf kepada keluarga Gus Yusuf Muhammad, khususnya Bani Siddiq, sama-sama lasemnya. Jadi kalau Bani Siddiq itu lasem, Mbah Siddiq itu asli lasem, kami juga lasem,
Jadi yang Lasem tuh Mbak Kiai Kusyairi juga Bani Sidik ya. Kiai Kusyairi kan juga Bani Sidik sama kan. Kiai Kusyairi, Bunyai Hamid itu kan Bunyai Nafisah sama-sama Bani Sidiknya kan ya. Iya sama-sama. Kemudian Mbah saya, Mbah Zulaikha, Mbah Dofir Putri ya. Mbah Dofir Putri Bani Sidik juga. Mbah Zulaikha kan Bani Sidik juga. Ya Masya Allah, Masya Allah. Semoga barokah semua ya. Jadi Kiai Sidik, Mbah Dofir itu, Mbah Muang, Kiai Mahfud, Kiai Abdullah, Kiai Ahmad Sidik itu ruhul ilminya ngalir, ruhul siasahnya ngalir, ruhul jamiyahnya ngalir, bermacam-macam bakat, ruh intelektualnya ngalir ya, bermacam-macam bakat. Semoga memberi keberkahan kepada umat Islam. Cukup dari saya, pidato jangan terlalu panjang, makruh ya, makruh ya. Kami mohon maaf, kami harus segera ke Surabaya insya Allah ya. Kami mohon pamit, semoga barokah dan husnul khotimah. Husnul khotimah. Ingat, Gus Yusuf wafat dalam niat yang mulia, menghadiri acara yang mulia untuk Jamiyah Islam ya. Jadi beliau insya Allah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan paling enak mati itu dalam ketika kita sedang mengagendakan perkara yang terpuji. Mau berangkat sholat mati, Masya Allah. Mau nonton konser mati, waduh. Ya lain lagi. Kita tidak tahu itu, ya, kita tidak tahu. Tapi ya bisa saja husnul khotimah, bisa saja husnul khotimah. Tapi lazimnya itu mau jamaah mati, Masya Allah. Ketika mau baca Quran atau sudah baca Quran, ketika sujud. Saya punya kitab 1 jilid besar, kumpulan ulama yang wafat keadaan sujud. Tokoh-tokoh ulama yang wafatnya keadaan sujud. Banyak sekali dikumpulkan dalam satu kitab 1 jilid, kumpulan ulama-ulama yang keadaan sujud. Maka doa Nabi Yusuf tadi diingat-ingat, tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan mau'izah hasanah dari beliau Kiai Abdul Qayyum bin Kiai Mansur. Semoga mau'izah hasanah yang beliau sampaikan dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan mohon izin Kiai, semoga doa yang disampaikan tadi ijazah. Alhamdulillah, kita sudah minta izin. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha, sudah diijazahkan oleh beliau Kiai Abdul Qayyum untuk kita semua. Mari sama-sama kita ucapkan qabilna. Beliau Kiai Abdul Qayyum insyaallah ada acara di Surabaya, sehingga biasanya setelah salawat itu sambutan keluarga. Karena beliau ada acara di Surabaya, jadi ditukar gitu ya. Semoga beliau Kiai Abdul Qayyum diberi Allah keselamatan Surabaya sampai ke Lasem. Semoga bisa kembali lagi dengan selamat. Dan sebenarnya ada satu lagi ulama yang bernama Yusuf, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Semoga tahun depan Kiai Abdul Qayyum ditakdirkan kembali ke sini untuk bercerita tentang Kiai Yusuf Al-Makassari.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah mau'izah dan ijazah sudah kita sama-sama terima dari beliau Ki Abdul Qayyum. Semoga dijadikan Allah menjadi ilmu ijazah yang manfaat barokah untuk kita semua. Beliau bercerita bagaimana Gus Yusuf Muhammad ini diberi nama oleh Kiai Muhammad dan Bunyai Zainab dengan nama Yusuf untuk tafaulan, untuk tabarukan, mengambil barokah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ternyata benar, Nabi Yusuf alaihissalam selain diberi Allah kenabian, beliau juga dijadikan Allah menjadi umara, menjadi pemimpin. Dan alhamdulillah Kiai Yusuf Muhammad yang kita hauli pada tahun ini pun sama. Beliau selain diberi kealiman, berjuang di jalan dakwah dengan mendirikan Pondok Darussalah salah satunya, beliau juga adalah umara, beliau juga adalah figur yang berjuang di jalan Allah melalui pemerintahan seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Banyak yang tidak mengetahui beliau Yusuf Muhammad ini adalah salah satu inisiator dari berdirinya Partai Islam, Partai Kebangkitan Bangsa bersama Kiai Khalil Rembang. Jadi semoga Pondok Darussalah dan Partai Kebangkitan Bangsa yang sejarahnya memang Kiai Yusuf Muhammad adalah inisiatornya menjadi amal jariah dari Kiai Yusuf Muhammad. Semoga Kiai Yusuf Muhammad selalu mendapatkan barokah, kebaikan-kebaikan dari peninggalan-peninggalan yang beliau berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Menginjak kepada acara selanjutnya, Gus Fikri ya?